Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Nyai berharap semua teman-teman Nyai selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tetap ingat, tetap kemana pakai masker dan selalu menjaga kebersihan diri, selalu minum vitamin, minum banyak air putih, dan minumlah rempah-rempahan yang sudah ada dijual di pasaran. Seperti Nyai setiap hari selalu minum temulawak, ya itu Nyai selalu lakukan. Dan sebelum ada virus ini pun Nyai selalu minum jamu-jamuan, ya. Nyai tiap pagi selalu minum jus pare, dan Nyai selalu minum yang namanya temulawak. Itu udah Nyai lakukan dari dulu. Nah, teman-teman, semoga kasus penyebaran COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik oleh pemerintahan kita, dan penyebarannya bisa dipersempit dan dimusnahkan. Sekali lagi, teman-teman, jangan pernah panik menghadapi virus ini, karena virus ini memang bentuknya seperti kita flu biasa. Memang prosesnya lebih lama daripada flu biasa. Kalau kita flu biasa, biasanya kalau kita udah minum obat 3 hari, 5 hari udah sembuh. Tapi kalau ini sebenarnya antibodi kita dapat membunuh virus corona ini. Jadi kita tinggal meningkatkan imun tubuh kita, ya. Nah, teman-teman, Nyai mau membahas sebuah kebijakan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Gubernur seiman yang bernama Anies Baswedan. Jujur aja, ya, ini kebijakan yang sangat-sangat blunder. Ya, kalau menurut Nyai ini adalah kebijakan yang aneh, ya. Dimana harusnya seorang pemimpin kepala daerah itu menenangkan warganya, memberikan rasa aman, tenang kepada warganya, bukan menakut-nakuti seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Gubernur rasa presiden, terkadang rasa menhub, terkadang rasa menkes, ya. Nah, ternyata penumpukan penumpang kemarin yang terjadi di halte busway itu adalah kesengajaan, sangat disengaja yang dilakukan oleh Anies Baswedan supaya ada efek terkejut untuk warga DKI. Dengar ya, Nyai mendapatkan rekamannya. Ini bukan hoax. Bahwa kita warganya tenang, kitanya juga tidak harus menyiapkan petugas. Tadi pagi kendaraan umum dibatasi secara ekstrim. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengirimkan pesan kejut kepada seluruh penduduk Jakarta bahwa kita berhadapan dengan kondisi ekstrim. Jadi ketika orang antri panjang baru sadar, iya, COVID-19 itu bukan fenomena di WA yang jauh sana. Ini ada di depan. Maka kita, kalau kita tidak mengirimkan pesan efek kejut, ini penduduk di kota ini masih tenang-tenang saja. Yang tidak tenang itu siapa yang menyadari ini? Warganya tenang. Nah, teman-teman, ini bisa dengar sendiri ucapan dari Anies Baswedan. Itu dia sengaja melakukan pembatasan akomodasi transportasi umum yang dilakukan hari Senin kemarin, supaya ada, dia lagi mengirim pesan efek terkejut untuk warga DKI. Karena katanya selama ini warga DKI itu santai-santai aja, tenang-tenang aja, nggak ada kaget-kagetnya menghadapi virus corona, ya, katanya. Jadi dia kirim pesan nih, ya, kirim pesan supaya warga DKI kaget, katanya begitu. Jangan sampai, katanya, ya, ini sengaja, ini ada kondisi ekstrim yang dari WA. Nyai baru tahu kondisi ekstrim virus corona itu datangnya dari WA. Hah? Bukankah virus corona itu yang Nyai tahu adalah datang dari Wuhan? Ini WA, dia bilang dari WA. Karena warganya santai-santai aja. Anies nih pengen warganya panik. Ini nih kepala daerah nih, ya, hasil jual ayat, jual agama. Kelihatan kualitasnya, ya, nggak becus kerja. Anies, kau kalau nggak bisa kerja, ya, nggak mampu kerja, mending kau mundur aja deh. Daripada kau banyak ngoceh-ngoceh nggak jelas, ya, berotorika yang nggak jelas, lebih baik kau mundur.
Kau pengen Jakarta itu lockdown, lebih baik kau yang di lockdown mulut kau itu, ya. Lebih baik mulut kau aja yang kau lockdown. Jangan banyak ngomong kau. Semua kebijakan yang kau lakukan itu adalah salah, tidak pro rakyat. Kau sengaja kan membuat kepanikan kepada masyarakat. Supaya apa? Kebijakan-kebijakan yang lain itu tertutupi. Seperti Monas, seperti Formula E, banjir. Makanya kau memanfaatkan virus corona ini untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kau lakukan selama ini. Stop Anies, jangan kau politisasi lagi yang namanya virus corona. Nggak usah kau cari-cari panggung, ya. Kau jangan sombong lah. Ini nih katanya pemimpin yang amanah, pemimpin seiman, pemimpin yang baik nih, kadrun-kadrun nih. Nih pemimpin kalian nih, ya. Nggak ada bener-benernya kerja kau Anies. Harusnya kau tenangkan, kau ademkan masyarakat ini, situasinya supaya tenang. Bukan kau takut-takutin. Ekstrim-ekstrim. Yang ada kau, orang lihat kau tuh ekstrim. Aneh. Ya, ini nih hasil kerja kau selama ini. Ini manusia satu ini ya, terkadang dia gubernur rasa presiden, terkadang dia gubernur rasa Menkes, lalu gubernur rasa Menhub. Ya, kau memang gak cocok jadi presiden Anies kalau kayak gitu. Kau memang cocoknya hanya jadi bawahannya presiden. Kerja yang benar kau. Gak mampu kerja kau mundur. Ya, dengar tuh Anies. Lalu Nyai juga mau menyikapi ya, terlalu banyak spekulasi-spekulasi di medsos yang Nyai perhatikan. Ini ada desakan-desakan dari kadrun-kadrun. Ini sengaja mendesak pemerintah untuk segera melakukan lockdown. Tidak perlu lockdown itu dilakukan. Kenapa? Negara kita ini sangat luas, terdiri dari bermacam pulau-pulau. Apabila dilakukan lockdown, itu kasihan masyarakat yang di pelosok-pelosok negeri. Ya, seperti yang mereka biasa mencari makan dari bertani, berjualan, ya. Itu mereka bisa selama 14 hari mereka bisa tidak keluar dan tidak makan. Karena mata pencarian mereka adalah bertani, berjualan, berdagang, berniaga, menelayan. Hanya tinggal pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu melakukan sosialisasi tentang virus corona. Lalu menggratiskan masker dan memberikan hand sanitizer secara gratis. Lalu membuka rumah sakit gratis untuk pasien-pasien corona apabila ada terjadi suspek corona di daerah-daerah tersebut. Bukan lockdown. Kalau negara-negara lain, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, itu negara kecil. Beda dengan kita. Kita luas sekali. Kita ini negara kepulauan. Jadi berpikirlah secara realistis. Nggak perlu pemerintah harus melockdown, tapi tetap menentukan situasi waspada akan penyebaran virus corona. Itu yang terbaik. Melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik, di transportasi umum. Dan memberikan pengarahan-pengarahan terus sosialisasi ke masyarakat bagaimana menghadapi, menyikapi, melihat ciri awal penyebaran virus corona. Jadi Nyai berharap Bapak Jokowi tidak melakukan lockdown kalau itu tidak genting sekali. Karena apabila lockdown ini dilakukan, bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini sakit hati, yang ingin membuat kegaduhan, kekacauan di negeri ini. Itu sama saja mengganggu stabilitas keamanan negara. Jauh lebih penting kita memikirkan kesehatan dan keamanan negara. Lockdown dilakukan apabila itu betul-betul penyebarannya sudah gila-gilaan. Padahal di Indonesia, epidemik DBD jauh lebih besar daripada corona. Bisa dicek di Kemenkes. Ada berapa ratus orang setiap harinya terkena DBD. Ada berapa puluh ribu orang yang terkena DBD selama 1 bulan. Itu bisa dicek datanya. Jadi kalau si Anies Baswedan bilang katanya ada 6.000, dia dapat data dari mana? 6.000 katanya suspek corona. Dapat data dari mana kok Anies? Lalu di setiap kecamatan di DKI udah ada.
Ini aku nih tinggal di Jakarta Timur. Di sini belum ada. Kenapa? Kita berusaha menjaga kebersihan, kesehatan kita. Nyai memberikan sosialisasi kepada tetangga, kepada orang-orang di sekitar, menghadapi dengan tenang, tetap menjaga kesehatan, tetap minum air putih, jaga jarak antara orang-orang yang sekiranya dia lagi kurang sehat. Itu yang tepat. Harusnya ya Pemprov DKI ini pun melakukan hal yang sama, melakukan penyemprotan massal di seluruh pelosok Jakarta ini, termasuk daerah-daerah lainnya. Ya, ini nih si Anies Baswedan ini perlu kita garis bawahi ya. Salah satu nih pemimpin yang tidak elok, yang tidak pantas, karena dia suka menakut-nakuti warganya. Dia kayaknya seneng lihat ada kepanikan. Ya, nah teman-teman juga Nyai mau membahas masalah ada ucapan dari Abdul Somad, bukan Ustadz Dewi Tanjung ya. Abdul Somad ini dia mengatakan bahwa virus corona itu adalah tentara Tuhan, tentara Allah yang sedang mengazab Wuhan. Sekarang pertanyaannya ini, Somad kau jawab ya Somad. Sekarang nih virus corona udah ada tuh di Arab Saudi aja udah lockdown. Iran, negara-negara Islam juga udah dimasukin oleh virus corona. Seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan sekarang Indonesia. Pertanyaan aku, Somad kau jawab. Berarti tentara Allah lagi mengazab Indonesia, mengazab Arab Saudi, mengazab Malaysia, mengazab Brunei Darussalam dan negara-negara lainnya gitu. Iya. Nyai ada foto yang mana Somad ini kan pernah bilang, udahlah, tenang aja ngadapin virus corona. Itu kan tentara Allah. Ya udah kau hadapin aja tuh Somad. Dia bilang lagi, apabila kita mati, meninggal karena terkena virus corona itu mati syahid. Ya udah kau aja dulu. Ya kan? Jangan kau susul orang. Buktinya si Somad ini pernah loh. Nih, masih simpan nggak ya? Dia membatalkan acaranya. Dia mau ceramah kemana itu dibatalin karena dia takut virus corona. Katanya tentara Allah. Ya kan? Masa takut sama tentara Allah? Kau lawan lah. Kan katanya kalau kena virus corona mati syahid. Ya Somad, mending kau aja dulu mati syahid. Sama kadrun-kadrun yang lain tuh kau ajak tuh. Nah teman-teman, seperti yang Nyai pesan, tetap jagalah kebersihan, jagalah kesehatan. Yakinlah Indonesia semangat, Indonesia sehat, Cayo Indonesia. Mulai sekarang kita bikin tagar Cayo Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia semangat, Cayo Indonesia. Yakinlah pemerintahan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menghadapi, mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Teman-teman, Nyai sayang sama kalian, jagalah kebersihan diri. Mari kita saling mendoakan. Apabila tidak perlu, jangan keluar dari rumah. Ya, tidak perlu, kalau tidak penting, tetaplah diam di rumah. Tidak usah keluar dari rumah dulu sampai virus ini dapat diatasi dengan baik oleh pemerintah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.